Santapan Harian Minggu 23 Juni 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kejadian pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami ya Tuhan dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Kejadian 21 ayat 8-21. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan. Sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya, sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sahabat Santapan Harian, pasti ada rasa pilu ketika Hagar dan Ismail tiba-tiba diusir setelah sekian lama hidup dengan segala kenyamanan. Mereka pun hanya dibekali roti dan satu kantong air yang tentu tidak memadai untuk perjalanan, apalagi di padang gurun. Karena itu, mereka, terutama Ismail yang masih berusia 16 tahun, akhirnya mengalami dehidrasi akut. Dalam kondisi seperti itu, Hagar meninggalkan Ismail di bawah semak karena ia tidak tahan melihat anaknya mati. Di dalam kondisi seperti itu, Allah melihat penderitaan mereka dan menolong. Allah menepati janjinya kepada Abraham bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar karena Ismail juga adalah keturunan Abraham. Meski kondisi saat itu sangat sulit, mereka bisa selamat karena pertolongan Allah. Karena itu, Allah melalui malaikatnya meminta Hagar untuk tidak takut, juga untuk mengangkat Ismail dan memegangnya erat-erat untuk menuju ke pertolongan Allah, yakni sebuah sumur yang tidak hanya akan melepaskan dahaga mereka, tetapi juga akhirnya menjadi tempat tinggal mereka.
Kepada Hagar, Allah berjanji bahwa Ia akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Semua itu sangat menghibur dan menguatkan mereka. Alkitab menyaksikan betapa Allah menyertai Ismail dan Hagar. Dengan berkat Tuhan, mereka mampu menaklukkan padang gurun, bertahan di sana, dan berbahagia. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kondisi seperti Hagar dan Ismail. Tiba-tiba harus keluar dari kenyamanan dan masuk ke padang gurun, hingga mesti mengalami panas terik kehidupan. Namun dalam kondisi seperti itu, Allah tidak akan pernah tinggal diam. Ia pasti akan menolong karena kita adalah anak-anak-Nya yang telah Ia ikat dalam anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Di tengah padang gurun kehidupan, wajar jika kita menangis seperti Hagar. Namun, mari kita ingat Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan kita dikuasai rasa takut. Dengarkanlah suaranya, taklukkanlah padang gurun itu, dan temukanlah sumur yang sudah Tuhan siapkan, dan hiduplah di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau belajar untuk semakin peka mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan di dalam hidup kami, karena suara-Mu akan membimbing kami dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.